Perkenalkan, nama saya Aditya Yusran Fahmi dengan NIM 202331197. Saya dari kelas 2F. Di sini saya akan sedikit berpidato tentang pentingnya sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat selalu sehat dan dalam perlindungannya. Tidak lupa ucapan sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi junjungan kita. Di kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan materi yang berkaitan dengan pentingnya sholat. Sholat merupakan kewajiban bagi pemeluk agama Islam. Dikarenakan sholat termasuk rukun Islam yang kedua. Rasulullah SAW bersabda, sholat itu seperti sebuah tiang di dalam agama. Hal ini diibaratkan seperti sebuah rumah. Jika rumah tidak mempunyai tiang, maka rumah itu bisa dipastikan roboh dan tidak dapat berdiri. Mengingat betapa pentingnya sholat, maka orang yang sedang sakit pun tetap diwajibkan sholat. Apabila tidak mampu berdiri, bisa sembari duduk atau tiduran sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Rasulullah SAW pernah berkata, kalau manusia mengetahui bahwa pahala sholat subuh dan asar, maka setiap orang akan mendatanginya. Walaupun harus merangkak, hal ini menjadi bukti begitu besar pahala dari mengerjakan sholat. Sholat tidak hanya menjadi suatu kewajiban saja, melainkan juga sebagai bukti keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan di dalam Kisah Al-Ma'un ayat 41-5, yaitu fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yang artinya adalah celakalah mereka yang sholat, yaitu orang-orang yang telah lalai dengan sholatnya. Orang-orang yang tidak mengerjakan sholat maka akan celaka dan rugi. Jika sholat seseorang baik, maka amalan yang lain pun akan ikut baik. Namun apabila sholatnya buruk, maka amalan yang diikutinya pun akan menjadi buruk juga. Sholat sebaiknya dilaksanakan tepat waktu, secara khusyuk dan tidak tergesa-gesa. Saat dikumandangkan azan, alangkah baiknya kita segera mengambil air wudhu agar segera kita bisa sholat, agar tidak tertunda-tunda. Bersegeralah datang ke masjid. Namun, untuk perempuan lebih diutamakan sholat di rumah. Sholat juga berfungsi mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hal ini seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Kisah Al-Ankabut, seseorang tidak akan melakukan perbuatan dosa seperti mencuri, berzina, melakukan tindak kekerasan, dan lain-lain apabila mereka tidak lalai dalam sholatnya. Sholat menjadi tiang agama dikarenakan sholat adalah kewajiban yang harus dilakukan bagi seluruh umat Islam. Sholat menjadi tiang agama. Di dalam sholat juga terdapat rukun-rukun sholat yang harus dilaksanakan dan juga dilakukan agar sholat kita tidak menjadi batal, sehingga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya di dalam sholat yang pertama, yaitu kita harus wudhu, kemudian kita tidak boleh berhadas besar, kita harus suci dari hadas dan najis, kemudian juga kita harus urut dalam sholat, yaitu ada takbiratul ihram, kemudian ada lain-lain sehingga sholat kita menjadi runtut dan benar. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila kurang dalam pengucapan kata atau kalimat, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.